mau mengikuti sekolah minggu? Iya, betul online hari ini. Bu Atin. Ya, Bu Yuli. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu online kita mau puji Tuhan ya Bu Atin. Puji Tuhan. Ya, kita ajak anak-anak yang di rumah untuk memuji Tuhan. Tetap semangat dengan bekerja buat Tuhan. Semangat ya. Dan juga anak-anak yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami boleh kembali mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Pimpin kami semua Tuhan, sertai kami supaya kami boleh melaksanakan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya dengan lancar. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Bu Yuli. Ya, Bu Atin. Kalau itu Tuhan Yesus, boleh gak kita malas? Oh, tidak boleh Bu Atin. Kita harus selalu bersemangat. Boleh gak kita lemes-lemesan? Oh ya jangan Bu Atin. Nanti Tuhan tidak suka melihat kita kalau kita malas, lemas. Harus bersemangat. Berarti harus semangat terus ya. Ini Tuhan yang tahu. Kita wajib anak-anak yang di rumah, kita mau nyanyi sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ya. Oke, siap. Kita bisa melangkah, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Hanya bersama Tuhan kita bisa melakukannya. Betul sekali Bu Atin. Dan kita mau supaya kita diberikan hati, diberikan tangan, diberikan mata seperti yang Tuhan punya. Jadi mau? Wah tentu mau sekali. Kita semua tentu mau ya, anak-anak di rumah juga pasti mau. Yuk kita minta berkat Tuhan, kita minta supaya kehidupan kita terus berjalan bersama Tuhan. Berikan Bu hati seperti hatimu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti hatimu dengan belas kasihan.
Tuhan Yesus. Sekarang ini waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Cerita hari ini temanya menyiapkan hati untuk menerima tugas. Bacaan Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21, disambung 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Bacaan yang pertama, yang 1 Raja-Raja 19 tadi, itu cerita tentang peristiwa Nabi Elia bertemu dengan Elisa. Kemudian Elisa dipanggil untuk menjadi pengikutnya Nabi Elia. Dan Elisa itu nantinya akan menjadi pengganti Nabi Elia, menjadi nabinya bangsa Israel. Itu cerita di bacaan pertama. Nah, kemudian di bacaan kedua itu ayat pertamanya sudah menjelaskan bahwa saat itu Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Kita tahu kan adik-adik, Nabi Elia itu tidak meninggal, tapi diangkat Tuhan langsung ke surga. Nah, ini kisahnya. Kemudian Elia itu bilang sama Elisa, "Kamu tinggal sini aja. Tuhan menyuruh aku ke Betel." Nah, tapi Elisa tidak mau ditinggal. Elisa maunya mengikut Nabi Elia. Nah, kemudian mereka pergi ke Betel. Sampai di Betel, rombongan Nabi yang ada di sana menemui Elisa. Terus berkata, "Kamu udah tahu belum toh kalau hari ini tuanmu Nabi Elia itu akan diambil Tuhan, terangkat ke surga?" Elisa berkata, "Aku juga tahu." Gitu. Nah, kemudian Elia mau berangkat lagi. Katanya Tuhan menyuruhnya pergi ke Yeriko. Dia menyuruh Elisa tinggal aja di Betel, sudah tidak usah ikut. Tapi sekali lagi Elisa tidak mau ditinggal. Dia mau ikut Elia melanjutkan perjalanan. Nah, akhirnya mereka ke kota Yeriko. Sampai di Yeriko, nabi-nabi yang ada di sana juga bilang sama Elisa, "Kamu tahu enggak toh kalau hari ini tuanmu itu Nabi Elia akan diangkat Tuhan ke surga?" Elisa kembali menjawab, "Aku juga tahu, diamlah." Nah, kemudian untuk yang ketiga kalinya, Elia berkata, "Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Kamu tinggal di sini aja ya," katanya sama Elisa. Tapi Elisa tetap nggak mau ditinggal. Elisa bilang kalau dia akan ikut Nabi Elia ke sungai Yordan. Nah, ada 50 rombongan Nabi yang ikut berjalan di belakang, tapi mereka tidak ikut menyeberang sungai Yordan. Nah, sampailah mereka di tepi sungai Yordan. Karena tidak ada kapal, maka Elia mengambil jubahnya, digulung, kemudian dipukulkan ke atas air sungai Yordan. Maka terjadilah mukjizat. Tuhan menunjukkan kuasanya. Air sungai Yordan terbagi ke sebelah sana dan ke sebelah sini, membentuk jalan di tengah yang kering sehingga bisa dilewati oleh Nabi Elia dan Elisa. Mereka menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib, luar biasa adik-adik. Nah, kemudian di ayat 9,
Sesudah mereka sampai ke seberang, Elia berkata sama Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Elisa minta apa, adik-adik? "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Nah, Elia menjawab, "Yang kau minta itu adalah sukar," di ayat 10, adik-adik. "Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Nah, di ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, Elisa melihat peristiwa yang luar biasa tadi. Adik-adik, ceritanya sampai di ayat 11. Nah, sekarang kita mau belajar sesuatu hari ini. Apa adik-adik? Bu Vera tanya dulu. Adik-adik semua naik kelas kan? Iya ya, naik kelas dong. Meskipun sekolahnya online, adik-adik juga tetap belajar, juga tetap tes toh kemarin. Dan semua naik kelas. Nah, ada yang pindah sekolah ya. Dari SD ke SMP. Dari SD kelas 6 jadi SMP sekarang. Terus ada yang kelas 4 naik kelas 5. Ada yang kelas 3 naik kelas 4. Dan ada yang kelas 5 naik kelas 6. Oke, semuanya luar biasa, pintar-pintar. Berarti sekarang adik-adik semua ada di kelas yang baru. Gurunya baru, teman-temannya ada yang baru. Kalau yang pindah sekolah malah semua temannya baru ya, sebagian besar. Kemudian lingkungan sekolahnya juga baru. Kalau adik-adik ada yang pindah ke SMP. Dan ini yang jelas tugas sekolahnya pasti juga baru, lebih banyak dan pasti lebih sulit. Ya kan adik-adik? Nah, hari ini kita mau belajar tips dari Nabi Elisa, bagaimana caranya Nabi Elisa bisa menerima tugas yang baru sebagai pengganti Nabi Elia. Ketika Nabi Elisa harus menerima tugas yang berat menjadi nabinya bangsa Israel, dan Nabi Elisa tahu kalau Elia akan meninggalkan dia, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Ya toh, tadi kita sudah baca. Ketika Nabi Elia disuruh Tuhan untuk berangkat dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke Sungai Yordan, itu Nabi Elia kan bilang sama Elisa, "Kamu tinggal di sini aja." Tapi Elisa tidak mau. Elisa terus mengikuti Nabi Elia. Sampai akhirnya Nabi Elia terangkat ke surga. Itu artinya kita diajar untuk tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus selalu menempel kepada Tuhan. Tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Nah, tips yang kedua apa tadi? Tips yang kedua, ketika Nabi Elisa diminta untuk meminta sesuatu dari Elia. Nah, Elisa meminta apa? 2 bagian dari rohnya Nabi Elia. Itu artinya Elisa meminta kekuatan Tuhan seperti yang dipunyai oleh Nabi Elia. Nah, kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita juga harus minta kekuatan. Kita mohon kekuatan, mohon pertolongan dari Tuhan ketika kita menghadapi
tugas yang baru, sekolah yang baru, pekerjaan yang baru. Kita harus melaksanakan tipsnya Nabi Elisa ini supaya kita bisa melakukan tugas kita dengan baik. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan tipsnya Nabi Elisa, bagaimana strateginya Nabi Elisa untuk menghadapi tugas baru, kita sekarang mau sama-sama menerapkan dalam kehidupan kita semua. Adik-adik sekarang sekolahnya masih online ya, tugas-tugasnya juga online ya. Nah, kalau sekolahnya online, tugasnya online, bukan berarti kita santai-santai. Kita tetap harus sungguh-sungguh. Yang pertama, kalau setiap hari ada tugas, ya kita setia melakukan tugas harian kita. Jangan ditunda-tunda. Setia dong. Kemudian yang kedua, kita berdoa dulu sebelum mengerjakan tugas kita. Berdoa minta apa? Minta kekuatan dari Tuhan, pertolongan, kepandaian, semangat, terus konsentrasi agar bisa memahami semua tugas sekolah kita. Kemudian yang ketiga, harus tetap semangat. Nggak boleh malas-malesan loh adik-adik. Meskipun Bu Guru, Pak Guru nggak nungguin, Bu Guru, Pak Guru nggak bisa ngecek, tapi nggak boleh malas-malesan. Waktunya belajar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha bersemangat selalu, meskipun online. Nah, kemudian kalau guru jelasinnya pakai video, ya diperhatikan dengan baik. Videonya harus ditonton, harus diikuti dengan serius dari awal sampai akhir. Nggak pakai dilompat-lompat videonya, nggak pakai dicepet-cepetin biar cepet selesai. Nanti kalau dicepet-cepetin, dilompat-lompatin, ya akhirnya kita nggak bisa mengerti penjelasan pelajaran dari guru kita. Gitu adik-adik ya. Dan yang terakhir, setiap tugas yang diberikan dikerjakan dengan serius. Boleh tanya orang tua, boleh tanya Google, cari di internet, boleh. Tapi setelah itu harus dipelajari, dipahami dengan baik. Sehingga nanti waktunya kita tes misalnya, ulangan misalnya, kita bisa mengerjakan dengan baik juga. Nggak terus ngerepek, nggak terus nyontek. Nah, begitu ya adik-adik. Hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau mengerjakan tugas-tugas kami dengan setia, semangat, dan bersungguh-sungguh. Meskipun kami masih sekolah secara online. Tolong kami ya Tuhan, karena kami masih sering malas, kurang semangat, dan tidak bersungguh-sungguh mengerjakan tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Ating, Ya, begini. baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita semua dan juga anak-anak di rumah untuk selalu siap menerima Tugas apa? panggilan Tuhan. Ya. Kalaupun kita semuanya di sini berbeda-beda, tetapi Tuhan mau pakai kita. Iya, Jadi betul. Siap Bu Kita Ating. semua siap, anak-anak di rumah ya. Kita semua memuji Tuhan, big or small, short and tall, semua dicintainya, semua mau dipakai menjadi alatnya. Siap? Yuk. Semua dicintainya, Tuhan
Saatnya kita aktivitas. Wah, sukacita ya anak-anak. Sudah memasuki tahun ajaran baru, memasuki kelas baru. Yuk berbagi cerita ketika kalian mengerjakan tugas, ketika sekolah online. Berbagi ceritanya bisa melalui foto saat kalian sekolah online, atau kalau mau buat video boleh, atau ditulis di kertas, atau mau menulis di WA chat grup komisi anak GKI Pahlawan boleh. Kita tunggu ya pengalaman kalian. Selamat beraktivitas. Anak-anak, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Jikalau kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, biarlah hari ini berkat-Mu yang tercurah kepada kami, sehingga kami boleh tetap menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami siap anak-anak-Mu, boleh Engkau utus menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada setiap keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan sukacita, berkat melimpah ke atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak kami yang berulang tahun, anak kami Braden, biarlah Tuhan tetap bersukacita di tengah masa pandemi ini. Biarlah di dalam masa panjang umur ini Tuhan berikan kegembiraan kepada anak kami Braden Tuhan. Biarlah anak Braden terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Saya berdoa bagi gereja kami, biarlah Tuhan melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam masa sekolah. Biarlah Tuhan terus mampukan, berikan kemampuan, bahkan keluarga yang mendampingi, biarlah Tuhan terus menguatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mara yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa